Pergi aja oleh tim Bigetron, mereka fokus bermain objektif aja. Sedangkan dari tim Vast Clan kali ini masih di posisi cukup nyaman juga, tapi mereka masuk bertemu Alter Ego kali ini. Mendapatkan 2 player down dan akhirnya jam sudah dilakukan. Udah ada trading knockdown juga terjadi. Dan sekarang malahan 1 nyawa tim Alter Ego dipulangkan karena backupnya pun gak ada tim Alter Ego. Hanya 1 orang yang diutus untuk menjaga compound seluas ini. Sayang sekali Alter Ego tidak cepat dalam memberikan backup dan membuat satu anggota mereka tumbang dengan kali ini akan datang backup walaupun agak sedikit terlambat. Sudah mulai masuk ke bagian dalam dari broken wall-nya, tembakan sudah mulai dipersiapkan, tembak menuju ke luar dari bangunan tersebut, tapi granat sudah mulai dimasak dan Rosemary bisa mendapatkan 1 namun trade knock juga terjadi. Di mana 1 anggota dari Alter Ego juga ditumbangkan. Okta tumbang tapi bukan dari Bigetron, melainkan RRQ 3-way showdown dari 3 tim Indonesia, 4 tim Indonesia karena boom join di bagian lain juga, Windy. Alter Ego, RRQ, boom. Bigetron ini udah mulai bener-bener rame banget, 4 player Indonesia bertemu semuanya. Ini bukanlah hal yang kita inginkan di awal-awal. Dan Bigetron udah terjebak sih, depannya tim Alter Ego, belakangnya tim RRQ dari kejauhan pun. Juga. Boom, Sam9 pun datang. Entah ini tersandwich seperti apa, kita akan susah juga melihatnya. Tapi Asa, dia mengokang 1 granat untungnya. Masih belum bisa masuk ke dalam jendela dari tempatnya seorang Yuhai. Iya, dan kali ini semakin chaos dari Alter Ego, nggak bisa leluasa untuk menabrak musuh karena Bigetron, karena di bagian luar juga dijaga oleh tim RRQ. Granat dimasak ke bagian rooftop, tapi masih belum bisa mendapatkan pemain dari Bigetron. Tapi Asa juga mulai memasak granat dari bagian bukit belakang. Ditujukan menuju ke arah pertahanan dari Bigetron. Granat berikutnya dari seorang Rosemary dilemparkan, tapi masih belum dapat bahkan tembakan dari Asa juga hampir mendapatkan 1 pemain dari Bigetron. Yuhai masih bisa menyelamatkan diri dan smoke terpop up. Kayaknya Asa bakal sedikit menarik ke arah belakang. Betul, ini RRQ bakalan santai dulu sih, mereka setup dulu, mereka biarin aja Alter Ego dan juga Bigetron fight-nya kelar. Sementara waktu dari seorang Alva, dia melihat terpantulkan serba granatnya. Tapi hampir. granat Alva belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke player tim Bigetron, sedangkan dari seorang Boychill. Ini granatnya kalau masuk, Rosemary-nya nggak pindah, terpantulkan, tapi ternyata untungnya masih aman juga. Granatnya, utility-nya belum ada yang connect dari masing-masing pihak. Ya, bahkan kalau kita lihat dari RRQ, pergerakan mereka juga masih belum ada niatan kayaknya untuk komit menabrak ke arah kompon ini karena mereka menunggu fight yang lebih pecah lagi. Dan PCV bergerak juga di sekitar sini. Berarti 5 tim Indonesia semuanya jarak dekat di arah sini, Windy. Iya, ini sih semua. Di hari awal mereka main ini, Windy, jadi wajar kalau mereka lebih bermain objektif. Karena mereka juga ingin mengejar tempat yang nyaman. Mengingat Yasnaya, kota ini masuk di center circle yang kedua ini. Bahkan masih untuk yang ketiga. Dan masih mengunggulkan juga buat tim Persija EVOS, buat tim Boom Vampire nusuk di bagian area utaranya juga. Dan akhirnya granat pembuka didapatkan oleh Rosemary yang mendapatkan seorang Yuhaiman. Dengan begini berimbang kondisinya 2 melawan 2. Alva mulai di BS-nya kali ini cuma bisa masuk. Vaulting ini dilakukan juga dan bahkan Boychill menerima damage keluar lagi. Alva, Rosemary, dua-duanya pun nampaknya masih ragu juga. Sedangkan di dalam server compound-nya masih di defense juga seorang Boychill. Menggunakan UMP-nya kali ini naik ke lantai 2-nya lagi, berpindah lagi coba untuk mendistract lagi. Dan akhirnya rooftop-nya kali ini didapatkan tim Alter Ego dan akhirnya kembali lagi terjadi 1 melawan 1 Alter Ego versus tim Bigetron. Tapi 2 melawan 1 ternyata keadaannya dan sehingga akhirnya Alter Ego dipulangkan oleh tim Bigetron RV. Long fight yang terjadi ternyata dimenangkan oleh Bigetron dan Alter Ego harus dipulangkan. Menjadi pertama yang hilang di match yang ketiga kali ini. Langsung mengintip menuju ke arah Yasnaya. Genderang perang antara tim BJV versus tim Sam9 kali ini. Temnya lolos, tadi bisa vaulting di area broken wall-nya. Sedangkan di bagian area luar lainnya, Persija EVOS juga sudah mulai nge-split posisinya. Menjaga posisinya masing-masing. Tapi RRQ bertemu dengan kontender barunya. 2 player down didapatkan RRQ ke area tim PBE. Alright, kali ini PBE bakal melawan RRQ. Granat bakal dilebarkan menuju ke arah luar dari arah broken wall-nya dan bisa mendapatkan 1. 2 sudah tumbang, hanya tinggal Cool yang tersisa. True smoke yang masih miss, malah bisa mendapatkan 1. Kali ini Cool berusaha untuk mendapatkan yang kedua, tapi 3 pemain dari RRQ langsung keluar untuk memberikan backup dan alhamdulillah Nirpeko masih bisa diselamatkan. Wow, dan untungnya tidak perlu adanya fatalities ataupun korban jiwa dari tim RRQ. Masih bisa di-revive, tapi kira-kira akankah Tam bisa melangkah lebih jauh lagi karena tembakan pun datang menusuk di bagian belakang dan akhirnya belum sempat menutup pintunya. Tembakan Red Face last hitnya masuk mendapatkan the last man
Man Standing dari tim Zem9. Ya, walaupun sudah kehilangan Link, tapi ternyata BJV masih bisa memberikan tekanan karena lawan. Dia mengintai ke bagian bawah, di tracking juga untuk firingnya untuk mendapatkan setidaknya knockdown ataupun damage ke armornya, ke helmet. Tetapi RRQ pun fokus ke seorang Megamind Xerxia. Dibuat berantakan formasi setup chopper, granatnya. Ini bete sih, granat teman sendiri malah membuat kerugian pastinya buat tim Xerxia. Apa yang terjadi di Xerxia? Blunder terjadi tapi Urge membayarkan hutangnya dengan sangat bagus. Satu granat berhasil memulangkan teman dan juga lawan ke arah lobby. Dan sekarang mau gak mau sendirian aja Arzi. Tapi tadi kita lihat cepet dijepit, diapit oleh 3 tim sekaligus. Akan susah untuk mereka mendapatkan entry-nya. Dan dari seorang Yen hanya coba untuk bisa healing aja. Dia udah dead move banget, udah gak punya vehicle. Dan akhirnya dia keluar, malah tertangkap. Diri mangsa untuk seorang Ravenclaw. Gila sih, ini Vampire masih menjadi sebuah benak pertanyaan yang sama. How to stop this team? Gimana cara menghentikannya? Bahkan masih ada sebuah steal elimination yang diupayakan oleh seorang Tonika namun gagal. Elimnya tetap masuk menuju ke Face Clan kali ini. Tapi Face Clan juga ingin berburu elimination. Mereka sudah mendapatkan 3. Tapi tadi Windy, gue inget yang kita bahas. 2 elim dikumpulkan oleh Vampire. Tapi tadi, sekarang 7. Tiba-tiba nambah 5 ya Dan kan? mereka sudah kembali lagi ke peringkat pucuk. Ini udah semakin lebih on track lagi, bahkan sekarang coba dobrak masuk. RRQ let's go, 2 player down dengan swap sendirian aja bagian belakang. Dan Nerfreko menggunakan DBS ya berhasil bisa meng-end 1, nge-end 2. Tapi hati-hati di backstep. Dan swap lolo kali 4 ya, kok kebuka untungnya. Gak sempat mendapatkan korban jiwa dari tim RRQ. Dan sekarang kita masih bisa melihat juga dari tim RRQ. Dan akhirnya jadi lompat vaulting, membuat kesalahan besar. Dan akhirnya Man Standing manuver lagi, pindah lagi nggak jadi masuk. Dan akhirnya RRQ Selamat dong. masih bisa selamat lolos tapi akhirnya tidak karena Mika. Begitu OP juga tembakannya mendapatkan The Last Man Standing dari tim Vampire. Win, butuh 3 tim untuk ngedistract dan menghentikan langkah dari Vampire. Butuh 3 tim, bayangin betapa kuatnya untuk menumbakan. Berarti tadi Vampire kalau misalkan DX bisa membalap lagi poin-poinnya, ini hanya dikasih waktu di pucuk sebentar dong sama tim DX nih. Betul. Akan dibalap lagi sepertinya sama DX untuk kali ini. Tapi granat dilemparkan menuju ke pemain dari RRQ. Untungnya nggak connect, tidak membuat pemain tersebut ter-takedown. Hanya splash damage yang diterima oleh seorang No Mercy tadi. Berhasil mengamankan sebuah Sisa, masing-masingnya masih nyaman dengan kota mereka masing-masing. Voice Clan di bagian belakang juga masih tertahan dengan tim Secret Ultra. Ini benar-benar tappingan mini tajam banget dan bahkan granat. Ternyata bukan hanya tim Secret melainkan RRQ yang terlebih dahulu juga mendapatkan angle yang lebih clear lagi ke tim Voice Clan. Ya, ini masih ada di bagian pinggiran dari arah Yasnaya, di arah pinggiran zona juga RRQ berusaha untuk memberikan tekanan menuju ke Face Clan. Granat dimasak oleh seorang Asa, bisakah sampai? Dan ternyata sampai. Windy bisa mendapatkan sebuah poin dan juga mendapatkan 2 knockdown lagi menuju ke Face Clan. Last Man Standing dari Face Clan kali ini, tapi granatnya belum menjangkau dari seorang Asa, tapi No Mercy bisa menyelesaikan perjalanan dari Face Clan. Yes, No Mercy, tidak ada kata ampun ya buat dirinya untuk bisa butuh menyelesaikan PR mereka. Bagaimana cara mereka menyeberang karena Geek Fam juga sudah nge-lock menuju ke tim Secret. Apalagi Blue Zone akan bergerak kurang lebih dalam 30 detik lagi, Windy. 30 detik lagi zona bergerak ke zona yang ke-9, zona yang terakhir. Ini sih kayaknya zona yang akan memaksa mereka, dan kayaknya nggak hanya zona dengan lemparan molly, dengan tembakan-tembakan peluru. RRQ pun memaksa tim untuk membakan 14 poin eliminasi. RRQ kali ini sudah mendominasi, bangkit lagi di game yang ketiga, Kapasta. Gila. RRQ langsung step up di game yang ketiga, win. 13-14 elim bahkan sekarang sudah mereka dapatkan. Mereka tapi harus menyelesaikan tugas berikutnya untuk masuk ke dalam zona. Wah, ini semakin deg-degan sih, dan Godspeed sih buat tim RRQ. Semoga berhasil ya, semoga bisa mendapatkan winner chicken dinner. Dan zona ini udah mendekati zona yang terakhir. Dan begitu terbuka, Helton mengokang granat sehingga BN United mendapatkan satu kesempatan yang dia maksimalkan ke tim Secret. Shoulder pick yang begitu menyakitkan tadi bisa menumbangkan 1, namun revive akan dimaksimalkan, akan diupayakan. Tim Secret berhasil melakukan revive. Bangkit lagi mereka dengan 3 anggota. Tapi Swas sudah mulai memetak sebuah granat kembali, sementara Peko memberikan tekanan menuju ke arah tim BN yang ada di bagian balkon yang menghalangi pergerakan dari tim RRQ. Tapi Brick memberikan sebuah tembakan dan ada follow up juga dari seorang Max dan bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Secret.
Putra langsung dibungkam begitu saja langkahnya untuk bergerak masuk ke dalam zona. Ditarik dua kaki player tim Secret, hanya tersisa dua lagi, bahkan keluar juga dari area compoundnya, dibuka pintunya. Zoas kali ini akhirnya Granat Force mendapatkan buy one get one untuk dua player terakhir tim Secret, tapi Vibe pun tidak berhenti. Karena tim Secretnya pulang masih ada 6 tim yang tersisa, dan kali ini lihat PJEV ada tim RRQ ada, dua tim Indonesia masih ada di top 6 kali ini. Wow, PJV bertahan ternyata karena memang zonanya menuju ke arah drop spotnya mereka, drop zone-nya mereka. Tapi PJV harus bergerak sedikit menuju ke arah tengah dan Nasa kelihatan. Max memberikan tembakan namun Nasa masih bisa melakukan sebuah proning bertemu angle shoot dengan sangat bagus. Belum ada gangguan dari The Xavier sejauh ini karena The Xavier juga masih dalam rasa penasaran dalam zona menyelesaikan Infinity. The Xavier bisa bergerak dan sekarang The Xavier berada di bagian belakang dari RRQ. Betul, bagian belakang Infinity Ini yang juga oleh bahaya. tim The Xavier. Ini menjadi bahaya Loh, juga. kelihatan dong. Tapi Mika Loh. coding. Gak ada smoke, gak ada obstacle, terbuka banget free shoot. Didapatkan oleh seorang Max LV tanpa harus bersusah payah dapetin Mika. Nikmat apa yang kau dustakan? Sebuah angle yang benar-benar bebas untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. 4 tim tersisa, ada 2 tim dari Indonesia Masih. dan 2 tim dari Vietnam. Wow, ini derby Vietnam versus Indonesia, tapi nampaknya BN United, Max LV dobrak masuk ke tim RRQ, 2 player down dan bahkan RPK pun hampir low juga di sana. Dan Zoas masuk UMP dimainkan dan confirm point eliminasi. Ini sih BN United, mereka non-stop banget, unstoppable banget. Mereka kayak remeh tuh blong dan akhirnya RRQ ditaklukkan, dihasilkan keempat oleh tim BN United. Pelan-pelan Pak Sopir, BN gak ada mau ngerem, mereka langsung gaspol menuju ke arah pertahanan dari RRQ dan RRQ. Pulang dengan 15 total elimination. Wow. Tersisa 1 wakil dari Indonesia. Kalau gue jadi PJV, gue biarkan BN perang dengan The Xavier dan PJV jadi third party. Biarin dua-duanya tumbang-tumbangan dulu gak sih ya kan? Bonyok-bonyokan dulu dua-duanya. Dan Zuxi coba untuk bermain dengan smoke-nya, dengan granatnya, bahkan Playzone juga menjadi MVP. Dan dengan pantulan granat, Levis mendapatkan juga seorang Soas. Ini semakin lebih intens lagi, bahkan PJV Red Pass di BSC MVP Gaming Mode yang kali ini mendapatkan player dari lawan mereka BN United tinggal yang terakhir di X The Xavier. Akankah bisa mendapatkan kemenangannya atau kali ini dibalaskan sama tim Persija EVOS? Oke, let's go. Tinggal 1 pemain lagi di bagian belakang. Oh, 2 lawan 2 ternyata, tapi Red Face tumbang. Kondisi malah berbalik sekarang menjadi 2 lawan 1. Last man standing Zuxi tersisa. Kepala suku, let's go. Satu pemain terakhir akan mengintip. Reload Zuxi. Second weapon, Browning yang gagal dan Dinar berhasil diamankan oleh PJV. Persija roar. Persija EVOS bisa mendapatkan winner chicken dinner yang ketiga kalinya.